Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Dadi Sehundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah oke semua. Ya, dari mulai makannya, dari mulai jalan-jalannya, dari mulai berpikirnya dan sebagainya. Saya doakan semoga semakin baik. Teman-teman sudah bisa menghilangkan rasa was-wasnya, teman-teman sudah bisa menghilangkan rasa cemasnya, kemudian teman-teman juga sudah bisa bergabung bersama keluarga, bersama teman-teman, sudah bisa bekerja lagi, atau sudah bisa menikmati sinetron lagi, sudah bisa menikmati lagu lagi, sudah bisa menikmati pemandangan yang indah, dan sebagainya. Itu doa saya kepada teman-teman, mudah-mudahan tetap selalu dijagakan kesehatannya, kemudian berpikir jernih dan berpikir positif. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman, kita lanjut video ini dari part 1 2 ya, kemudian ketiga. Nah, sekarang coba video selanjutnya ya tentang masalah bagaimana sih cara pemulihan anxiety gitu kan. Kalau kemarin saya video itu bikin diri Anda nyaman. Nah, di video ini saya akan ngebahas tentang bagaimana menyikapi jika memang anxiety itu kumat lagi gitu kan. Karena gini teman-teman, saya merasa kemarin itu, jadi 2 hari kemarin itu kalau nggak salah saya itu rasa takut mati, rasa was-was itu muncul pada diri saya tiba-tiba, kemudian was-was saya tinggi juga gitu kan, was-was tinggi, kemudian pokoknya seperti yang saya alami jauh sebelum ini. Jadi ketika saya awal gitu. Cuma nah di sini bagaimana sih kita cara menyikapi supaya memang anxiety itu tidak terlalu ya istilahnya memporak-porandakan diri kita, tidak yang namanya selalu bergelayutan pada diri kita. Nah, yang selanjutnya mungkin teman-teman bisa dengan menerapkan teman-teman itu menyatakan diri teman-teman itu tidak sakit gitu kan. Dengan begini teman-teman berpikirnya positif, berarti saya itu tidak sakit gitu kan. Adapun yang dirasa, anggap aja ini memang sesuatu hal yang memang biasa gitu kan, sering terjadi, atau ya sering terjadi sama kita ketika kita normal dulu. Kalau misalkan kita berpikir setiap hari kita merasakan sakit, kemudian kita berpikir tiap hari bahwa kita itu ada gejala, maka dari situ juga otak bawah sadar kita itu secara tidak langsung mensugesti diri kita untuk tetap sakit. Nah, dari sini bagaimana kita menyikapinya? Ya, yang selanjutnya itu adalah bagaimana diri kita berpikir bahwa kita itu tidak sakit. Di hadapan orang bagaimana kita terlihat sehat. Karena memang di hadapan orang itu nampak kita sehat. Di hadapan orang itu nampak kita segar bugar gitu kan. Tapi dalamannya kan tahu sendiri gitu kan. Bagaimana kita merasakan 1000 macam serangan gitu kan terhadap diri kita. Bagaimana yang namanya kelayangan, bagaimana namanya dada sesak gitu kan. Kemudian mata blur, jantung berdebar-debar. Mereka tidak akan paham dengan seperti itu. Nah, dari sini saya mengutip sebuah perkataan atau misalkan sebuah tulisan bahwa jika kita ingin sehat, maka berpikirlah kita sehat, gitu kan? Ini untuk orang-orang yang memang dalam bahasa ODGJ istilahnya gitu kan. Ya, seperti kita gitu kan. Maka dari sini berpikirlah kita sehat, gitu kan? Berpikirlah kita bahwa kita itu tidak sakit. Jadi setelah kita membuat nyaman diri kita, maka hal yang seharusnya kita pikirkan adalah kita berbaur, kita bersama, kita berpikir bahwa kita itu memang tidak sakit. Kita itu sehat, kita itu ya seperti orang normal pada umumnya. Jadi kalau misalkan kita masih merasakan diri kita sakit, maka kita akan terus mencari. Mencari apa? Mencari obat, mencari tentang diri kita, mencari tentang bagaimana penyembuhan diri kita. Dan itu terus memakan waktu yang lama, dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang belasan tahun. Ya. Dan retensinya ya memang ada yang sebentar, ada yang lama gitu kan. Tergantung ya levelnya, level kita itu bagaimana sakitnya gitu kan.
bagaimana anxiety itu menyerang diri kita itu seperti apa. Nah, jadi kalau kita sudah berpikir bahwa kita itu tidak sakit, berarti kita sudah mampu untuk melaksanakan kerja, untuk melaksanakan yang namanya kegiatan seperti biasa, tidak berbaring di rumah terus tiap hari, tidak merasakan sensasinya. Walaupun ada ya, anggap aja itu biasa gitu kan. Biasa memang terjadi pada diri kita. Biasa memang sudah terjadi umum pada orang-orang pada lainnya gitu kan. Seperti kita sehat gitu kan. Kalau kita sehat gini kan contohnya teman-teman. Kalau kita sehat, kalau misalkan kita sakit perut, ya biasa aja. Kalau ulu hati nyesek, ya biasa aja gitu kan. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nggak ada yang memang perlu dipikirkan betul-betul gitu kan. Bagaimana sih kita supaya bisa terbiasa dengan seperti ini? Ya buat diri kita nyaman. Nyaman dengan situasi seperti kita ini. Jadi kita itu benar-benar harus bisa menghadapi hal baru untuk kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapi diri kita, bagaimana kita membiasakan diri kita dengan seperti kita yang sekarang. Oke, pola makan dijaga. Oke, pola hidup dijaga. Tapi pola pikir juga sangat penting. Bagaimana kita tidak cemas, bagaimana kita tidak stres, bagaimana kita membuat diri kita seutuhnya nyaman dengan apa yang kita rasakan. Gitu kan. Jangan sebentar-sebentar kita merasakan diri kita sakit. Jangan sebentar merasakan diri kita memang beda dengan orang lain. Justru ada yang WA sama saya, kan kenapa ya katanya kok diri saya merasa berbeda dengan sebelumnya. Ya emang begitu. Itu kan seolah-olah kita itu memang berbeda dengan kita sebelumnya. Ya jelas berbeda. Berbeda dari apa? Dulu kita minum kopi, ngerokok, makan mie, makan sambal. Sekarang enggak. Dulu kita bisa begadang, dulu kita bisa bebas kemana aja. Sekarang kita ada batasannya. Kita jangan makan kopi, jangan minum kopi, jangan makan mie, jangan makan coklat, jangan makan soda. Itu sudah berbeda. Kemudian kita tidak menjadi seperti dulu. Ya, kita tidak menjadi seperti dulu bisa yang namanya aktivitas lebih berat dan sebagainya. Enggak. Harus memang ada hal yang dibatasi oleh kita. Karena kita akan menghadapi hal yang baru. Nah, disinilah kita belajar untuk bagaimana kita berpikir secara positif. Bagaimana kita berpikir bahwa kita itu memang betul-betul masih sama dengan orang lain, tetapi ada sedikit perbedaan dari 3 cara itu. Memang dari dulu pun ketika kita normal itu kita diwajibkan untuk menjaga 3P. Ya, bagaimana kita menjaga kesehatan, bagaimana kita menjaga yang namanya ya stabilitas di dalam tubuh kita, bagaimana kita yang namanya tidak boleh begadang. Di dalam lagu pun ada ya begadang jangan begadang. Ya, kalau tiada artinya. Nah, seperti itu. Ya, jadi saya harapkan kepada teman-teman, ayo kita berbicara positif, ayo kita berpikir kita tidak sakit, ayo buat nyaman diri teman-teman dengan segala sesuatu yang memang sudah ada pada diri kita saat ini. Yang dulu memang teman-teman merasa aktif, banyak bicara, kemudian orang bahagia, periang, banyak tersenyum. Sekarang mungkin agak berkurang dari sebelumnya, gitu kan. Pokoknya seperti itulah. Jadi selanjutnya itu adalah bagaimana kita berpikir bahwa kita itu memang betul-betul tidak sakit. Kita jangan menampakkan sakitnya kita, bagaimana kita bisa menyembunyikan segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Kalau misalkan orang kita keringat dingin, orang biasanya, kalau keringetan, ya biasa aja berarti. Oke, itu saja ya. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat. Salam sembuh dari saya, dari Sihondi, penderita asam lambung dan anxiety. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.